Terima kasih Anda masih di Rosi. Menjelang Hari Kartini, malam ini saya mengundang Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Ia dikenal dengan terobosannya mendirikan Puan Amal Hayati, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender. Bu Sinta, saya selalu senang dengan pidatonya Bu Sinta yang mengatakan memperumpamakan tentang bunga. Bahwa ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada anggrek dan bunga-bunga lainnya. Semua bunga itu indah. Tapi tidak ada yang bisa memaksa melati jadi anggrek atau mawar menjadi bunga lainnya. Ini sebenarnya Ibu ingin menganalogikan bahwa tidak ada satupun yang bisa dipaksa. Termasuk dalam hal beragama, dalam hal keyakinan, begitu Bu Sinta? Betul, itu betul sekali. Apalagi kita hidup di negara yang memang masyarakatnya adalah masyarakat yang majmuk, ya, terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Nah, kita berada dalam suatu negara yang masyarakatnya seperti itu. Apakah mungkin kita semuanya akan menjadi satu? Kalau kita itu adalah satu, itu bukan masyarakat yang majmuk. Tapi kita adalah masyarakat yang majmuk terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Dan mereka tinggal sama-sama bersama-sama kita. Artinya bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Apapun sukunya, apapun agamanya, dia adalah saudara kita. Kalau memang mereka saudara kita, ya kita harus bersatu. Dan ya dengan berkumpulnya mereka dalam suatu negara akan membuat negara itu akan menjadi indah. Kalau satu model monoton, nggak ada indahnya. Tapi kalau terdiri dari berbagai, katakanlah kalau saya mengatakan bunga-bunga, maka tamannya akan menjadi indah. Nah itulah Indonesia, gambaran dari Indonesia. Mengapa Ibu merasa perlu ini juga menjadi semangat Gus Dur, yaitu pluralisme, toleransi, dan Ibu terus bersama putri-putri juga melanjutkan gerakan ini. Padahal apakah Ibu merasa bahwa ini sebagai bagian dari penting di tengah sering ada percakapan tentang yang bernuansa konservatif gitu, dan Ibu merasa beragama dan toleransi beragama itu masih tak penting di tengah derasnya konservatisme? Buat saya yang menjadikan semuanya itu saya ikuti seperti itu ya, karena agama saya mengatakan seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang menekan dalam surat apa aku lupa, mungkin Al-Hujurat, bahwa Tuhan ya ayyuhannas itu yang bunyinya ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, aku telah menjadikan kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku menjadikan kalian terdiri dari kelompok-kelompok dan golong-golongan. Ini ada di Indonesia. Nah, apa tujuannya? Lita'arofu. Untuk saling bergaul dengan baik, saling bertolong-tolongan, saling tolong-menolong, saling berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Itu ajaran agama saya. Jadi saya menuruti apa yang disampaikan oleh ajaran agama saya itu. Itu yang pertama. Dan itu ternyata terjadi pada di mana saya hidup, di mana saya tinggal, yaitu Indonesia yang masyarakatnya memang terdiri dari bersuku-suku dan bergolong-golongan. Persis sama. Jadi aku harus melakukan lita'arofu, saling hidup bersama, saling bergaul dengan baik, saling bertolong-tolongan, saling menghormati dan saling mengasihi. Nah itu.
ada soal toleransi, menghargai pluralitas. Bu Sinta juga menjadi ibu bagi para perempuan yang mencari keadilan. Dalam hal ini konteksnya adalah bagaimana sering sekali ada penafsiran yang salah menempatkan perempuan dalam agama. Dan saya banyak yang semua tahu bahwa Bu Sinta adalah ibu dari mereka yang mencari keadilan itu. Sebenarnya bagaimana menempatkan posisi dalam agama? Benarkah sepertinya bahwa perempuan memang harus tunduk. Kalau perempuan mau masuk surga, ya dia harus tunduk pada suami. Itulah yang membuat kita itu merasa tidak mendapatkan keadilan. Kita yakin bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sama, sederajat. Bahkan dalam Al-Quran itu ada dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan pakaian bagi kamu laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian bagi kamu perempuan. Itu artinya kan sama, tidak ada bedanya apapun, sama-sama. Mereka juga pakaian kita dan kita adalah pakaian mereka. Apa bedanya? Kenapa harus dibedakan kalau itu harus sama? Baik perilaku, baik tingkah, sikap dan sebagainya, tentunya harus sama. Dan kalau itu diartikan tidak sama, itu yang tidak benar. Nah, berangkat dari itu, bertolak dari itu, maka kita akan mengatakan bahwa kita sama. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada yang merendahkan, saling merendahkan atau saling di atas. Itu ajaran dari agama kita. Gitu loh. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perempuan adalah lebih rendah dari laki-laki, itu karena pemahamannya yang salah. Itu pemahaman yang bersifat patriarkal. Ya, itu yang tidak benar. Itu yang harus diluruskan. Penggalan yang hanya ingin menguntungkan. Ya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Iya. Jadi karena itu semuanya itu diartikan secara patriarkis. Ya, jadi apa-apa yang menang, apa-apa yang di atas adalah laki-laki. Padahal tidak seperti itu. Biasanya itu diartikan secara sepotong. Ya. Tidak dilanjutkan terusannya. Karena sepotong jadinya ya buntung. Nah, itu yang tidak benar. Gitu loh. Kalau dibaca secara seluruhnya maka akan sempurna isinya. Bahwa istri juga bisa masuk surga karena kebaikannya. Karena kebaikannya, karena dirinya dan suami sendiri. Masuk surga juga karena kebaikannya, kalau baik dengan istrinya dan pada sesama. Ya, bukan karena dia sebagai istri harus tunduk patuh kepada suami. Ya. Atau suami harus selalu memperlakukan istrinya lebih baik. Tidak. Tapi mereka itu, ya itu tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalau perempuan adalah pakaian laki-laki, laki-laki adalah pakaian perempuan, apa sih artinya? Artinya adalah bahwa kita saling melengkapi, saling mengisi. Ya kan? Apa kekurangan istri dilengkapi oleh suami, dan apa kekurangan suami dilengkapi oleh istri. Ibu sekian lama, ibu dan juga banyak aktivis perempuan. Menurut ibu, apakah perempuan ini masih menerima stereotip, lalu kemudian diskriminasi, dan bahkan kita masih hidup dalam sistem yang sangat berpandangan misoginis? Apakah kita perempuan itu masih harus berjuang untuk apa? Untuk menghilangkan perlakuan-perlakuan diskriminatif? Masih banyak pendapat-pendapat yang mengikuti pendapat yang masih konservatif itu. Karena itu kami dari Yayasan Puan Amal Hayati mencoba merewrite dan menulis ulang. Ya, kemudian menuliskan kembali persoalan-persoalan itu secara benar, secara tepat. Menulis ulang apa, Bu?
terutama itu yang sudah kita lakukan adalah merevisi dan merevisi kitab yang namanya Kitab Ukudulujen fi Bayani Hukukuz Zaujain. Jadi itu kitab yang menjelaskan hak-hak suami istri, kesetaraan suami istri. Di situ, aduh, remek kalau kita membaca itu. Perempuan menjadi remek. Remek apa sih, Bu? Hancur. Oh, hancur, oke. Hancur menjadi istri itu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa bila seorang istri dipanggil suaminya untuk melayani dan tidak bergegas datang, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Apa itu benar? Kalau saya sih enak aja jawabannya. Emangnya malaikat itu tugasnya cuma ngintip orang gituan? Ya kan enggak loh. Nah iya, nggak apa maksudnya itu. Itu yang harus diluruskan, tidak seperti itu. Ya. Dan ternyata yang dipakai itu adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang dibikin oleh orang Arab untuk memenangkan dirinya sendiri. Banyak sekali hadis palsu yang dipakai untuk memenangkan kemauan laki, untuk memenangkan laki-laki. Ya. Laki-laki. Dan melemahkan perempuan. Ya, melemahkan perempuan. Ini yang oleh Ibu di Yayasan Puan menulis ulang. Menulis ulang. Dan tidak menulis ulang saja, tapi merevisi arti memberikan tafsir yang utuh. Tafsir yang utuh. Ya. Ya. Itu. Dan ini harus menjadi bekal untuk para perempuan. Ya. Dan harus dibaca. Dan kami tidak hanya sampai di situ saja di pesantren, karena kitab itu selalu dibaca di pesantren, terutama pada waktu puasa. Nah, untuk merombak ini kita mengundang para tokoh-tokoh pesantren untuk kita ajak membaca kembali arti yang sebenarnya. Kita melatih mereka, mengajak berdiskusi mereka bahwa kebenarannya itu ada di mana. Agama tidak merendahkan makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi semuanya itu kita kaji ulang, terus kita bicarakan sekali lagi yang benar itu bagaimana. Agama itu tidak merendahkan perempuan. Ya. Justru mengangkat perempuan, memuliakan perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus kita muliakan? Jawabnya Rasulullah, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Yang keempat, setelah itu siapa? Bapakmu. No. Rasulullah itu mengangkat derajat perempuan sebegitunya 3 kali daripada laki-laki. Tapi orang-orang yang konservatif yang ingin mengangkat laki-laki membalik itu semua. Gitu. Jadi kan bertolak belakang tuh. Ya. Jelas. Gitu. Pesan moral dari apa yang Ibu Sinta lakukan itu adalah perempuan sendiri harus memiliki kemampuan untuk membaca, mencari tahu ya Bu, supaya jangan ada penggalan-penggalan yang kemudian digunakan untuk merendahkan perempuan, melemahkan perempuan, dan kita pikir itu adalah bagian dari agama. Itu sama sekali bukan. Tidak benar. Itulah waktu saya diundang di Mesir, itu temanya adalah peranan perempuan untuk memberikan kesadaran. Ya. Itu memang menggantung memberikan kesadaran apa. Tapi akhirnya saya teruskan memberikan kesadaran kepada perempuan. Karena selama ini perempuan tidak pernah sadar bahwa mereka adalah orang tokoh sentral dalam kehidupan manusia. Wow. Bu Sinta, saya akan masuk lagi ke satu tema yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Saat perempuan menjadi sentral, tapi
belakangan ini kita dengar bahwa perempuan jadi korban kekerasan. Bagaimana pandangan Ibu Sinta? Kami kembali saat lagi.